Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang evaporasi. Single effect evaporator secara umum ya, ini terdiri dari kalau aliran bahannya itu ada dua yang masuk, yaitu feed dan steam. Feednya di sini adalah bahan yang hendak kita uapkan. Steamnya adalah pemanasnya. Jadi di dalam evaporator steam dan feed ini sebenarnya tidak kontak, ya, karena steam ada di dalam pipa, feednya di luar pipa, yang dikenal dengan heat exchanger tube. Ya, di sini. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah steam di sini adalah dalam bentuk uap, ya tentunya, ya uap air. Ya. Uap air itu mempunyai panas laten yang cukup tinggi, ya pada saat dia diturunkan temperaturnya. Jadi dari fase uap menjadi fase cair, ya itu akan dilepaskan panas laten, dan itu yang jumlahnya tinggi, ya sehingga itu yang dipakai untuk menguapkan suatu bahan. Jadi dari steam akan terbentuk kondensat, ya, sementara dari umpan itu akan terbentuk vapor, ya V, ya, dan konsentrat, ya L. Asumsi terjadi pengadukan sempurna, ya maka produk larutan pekat dan larutan di dalam evaporator mempunyai komposisi dan temperatur yang sama. Ini harus kita pahami, ya bahwa komposisi dan temperatur di dalam evaporator itu kita anggap sama dengan yang temperatur yang di produk, yang di konsentrat. Ya. Titik didih larutan ini juga T1, ya ini merupakan titik didih larutan. Nah, koefisien pindah panas keseluruhan itu dinotasikan dengan U, ya. Ini bisa kita gunakan untuk menghitung laju transfer panas, ya. Jadi laju pindah panas di dalam evaporator atau disingkat atau dinotasikan dengan Q, ya. Q, ya, dapat dinyatakan dalam Q sama dengan U kali A kali delta T, ya. Atau U kali A kali TS min T1. TS adalah temperatur steam, T1 adalah temperatur titik didih larutan. Ya. Temperatur proses evaporasi. Q di sini laju pindah panas, ya, laju transfer panas, satuannya watt atau BTU per jam. U adalah overall heat transfer, ya. Overall heat transfer coefficient, satuannya W, watt per meter kuadrat Kelvin, ya. A di sini adalah luas pindah panas, ya. Luas pindah panas di sini dalam satuan meter atau feet. TS di sini ada temperatur steam, tentunya bisa Kelvin, bisa Fahrenheit, dan T1 temperatur titik didih larutan. Ini adalah jenis evaporator, ya ada yang multiple effect evaporator di sini, umpannya dari samping kiri, steamnya juga dari samping kiri. Artinya ini searah, ya. Multiple effect evaporator di sini dalam artian yang searah, ya. Di mana kalau yang searah temperatur titik didih larutan di evaporator 1, ya, akan lebih besar dari temperatur titik didih larutan di temperatur 2 dan temperatur 3. Ya. Maka, ya, tekanan operasi di P1 akan lebih tinggi dari P2 dan lebih tinggi dari P3. Kemudian mu, ya, viskositas.
viskositas di evaporator 1 ya, sangat encer. Ya. Maka harus lebih kecil dari viskositas di evaporator 2 dan viskositas di evaporator 3. Ini adalah yang berlawanan arah. Ya. Yang berlawanan arah, steamnya dari kiri, feednya dari kanan. Ya. Ya, ini kondisinya atau sifat-sifatnya. T1 ya tentunya lebih besar dari T2 dan T3, sama tekanannya juga lebih besar dari P2 dan P3 ya. Nah, viskositas di tempat di evaporator 1 karena ini berlawanan arah ya, jadi feednya yang di viskositas di evaporator 1 yang sebelah kiri ya, itu lebih besar dari yang kedua dan lebih besar dari yang pertama ya. Jadi yang pertama sebelah kanan, terakhir 3 di sebelah kiri. Nah, ini neraca massa dan energi di dalam evaporator ya. Jadi kita perlu tahu ya bagaimana neraca massa dan energi di dalam evaporator. Intinya kita menggunakan prinsip-prinsip bahwa massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Jadi kalau yang massa yang masuk itu F akan harus sama dengan V dan L. Sementara S di sini dari fase steam ya dipakai untuk memanaskan larutan sehingga terbentuk kondensat ya, S yang masuk sama dengan S yang keluar. Hanya energinya yang nanti akan berbeda. Jadi di sini T1 adalah temperatur titik didih larutan, steam masuk adalah TS temperaturnya, HS adalah entalpinya, keluar TS dan H kecil S, ini fase cair. Nah, kita tahu bahwa steam ya itu fase uap, kemudian keluar jadi kondensat fase cair, maka di sini H besar S dikurangi H kecil S di sini adalah merupakan panas laten. Panas laten HF. Ya, sementara HS dan H kecil S adalah entalpi steam dan entalpi kondensat. Neraca massa ini kita mudah saja ya, massa yang masuk sama dengan massa yang keluar, F sama dengan V ditambah L yang komponennya ya, barangkali yang padatannya itu tinggal dikalikan masing-masing konsentrasinya ya. F kali XF sama dengan L kali XL ya. Yang di V kita asumsikan bahwa tidak ada bahan non air yang teruap. Neraca energinya panas yang masuk sama dengan panas yang keluar, jadi panas dalam feed ya, dan panas dalam steam, ini yang masuk. Ini harus sama dengan panas dalam larutan pekat yang di L, dan panas dalam uap di V, dan panas dalam kondensat. Oke, kita lihat ya, persamaannya F kali HF ditambah S kali HS ya. F kali HF di sini adalah entalpi yang dibawa oleh umpan ya, panas yang dibawa oleh umpan. S kali H besar S di sini adalah entalpi yang dibawa oleh steam, sama dengan L kali HL ditambah V kali HV ditambah S kali HS. Ya. Nah, di sini L adalah produknya, HL adalah entalpi di produk ya, dan larutan pekat. V kali HV di sini adalah entalpi di uap ya. Dan S kali HS di sini adalah di kondensat, di steam ya. Substitusi persamaan 2 ke dalam persamaan 6, maka F kali HF ya ditambah S kali lambda karena entalpi
uap dikurangi entalpi di cair itu adalah lambda atau panas laten. Sama dengan L kali HL ditambah V kali HV. Nah, panas Q yang dilepas selama proses evaporasi adalah Q sama dengan S kali HS dikurangi H kecil S. Ya, sama dengan S kali lambda. Ya, kenapa sama dengan S kali lambda? Karena entalpinya ya fase uap yang H besar S itu dikurangi dengan H kecil S yang fase cair, sehingga itu merupakan lambda. Mengenai informasi tentang steam dapat dicari di tabel uap di appendix 2 ya. Di appendix 2.9 ya. Entalpinya kebanyakan tidak diketahui ya, jadi umpan ini kebanyakan tidak punya entalpi ya, dan juga produk ya. Maka di sini panas laten penguapan 1 kg air dari suatu larutan dapat diperoleh dari tabel steam ya, dengan menggunakan temperatur T1 sebagai titik di larutan ya, atau T pada permukaan dan temperatur keseimbangan pada PT ya, atau pada P1 ya. Temperatur keseimbangan pada tekanan P1. Bila kapasitas panas umpan ya CPF ya atau liquid feed dan CP2 itu produk ya CPL ya, ini CPL ya, diketahui, maka entalpi feed dan produk dapat dihitung ya dengan mengabaikan panas pelarutannya. Oke. Nah, ini sudah ya, kita masuk ke contoh soal ya. Single effect evaporator sistem kontinu digunakan untuk memekatkan larutan garam sebanyak 9.072 kg per jam dari konsentrasi 1% berat menjadi 1,5% berat. Temperatur umpan adalah 311,0 Kelvin atau 37,8 Celcius. Ya. Tekanan operasinya 1 atmosfer atau 101,325 kilopascal. Dan steam dialirkan dalam kondisi jenuh pada tekanan 143,3 kilopascal. Koefisien panas keseluruhan ya itu U sama dengan 1704 watt per meter kuadrat Kelvin. Ya, berapa jumlah uap dan produk serta luas bidang panas yang diperlukan. Ya. Asumsikan titik didihnya sama dengan titik didih air. Ya. Ya, di sini bentar, ini. Ya, kita buat neraca massanya dulu. Ya. Umpan ya F itu sama dengan L ditambah V. Ya. Karena S yang masuk sama dengan S yang keluar. Ya, S-nya kita abaikan, maka F-nya 9.072 kg per jam sama dengan L ditambah V. Ya. Nah, kemudian kita buat neraca komponen. Komponen garam yang masuk adalah F kali XF, yang keluar menjadi produk adalah L kali XL. Di mana F-nya 9.072, XF-nya 0,01 atau 1%, ya. Kemudian produknya adalah 0,15%. Ikat dulu ya. Baterainya habis. Diedit ya. Oke, untuk menjawab soal tadi, ya, barangkali pertama adalah kita buat neraca masanya, ya.
Kita buat neraca massanya. Ya. Neraca massanya ini F sama dengan L ditambah V. Ya. L ditambah V. Ya. Di mana F-nya, kita tahu bahwa F-nya tadi adalah 9.072, ya, 9.072 kilogram per jam. Ya. Kemudian L-nya belum tahu, V-nya juga belum tahu. Nah, tetapi kita juga punya konsentrasi umpan. Ya. Konsentrasi garam di umpan adalah 1%, dan konsentrasi garam di produk adalah 1,5%. Sehingga kita bisa buat persamaan yang kedua, F sama dengan XF sama dengan F kali XF sama dengan L kali XL. Nah, di V tidak ada garam, sehingga tidak ada X ya. Fraksi garamnya tidak ada, sehingga kita bisa masukkan persamaannya 9.072 kali 0,01 sama dengan L kali 0,015 ya. Sehingga kita bisa mendapatkan L sebesar 6.048 kg per jam sebagai produk atau konsentrat. Substitusi persamaan 1.1 ke persamaan 1.2, maka kita bisa dapatkan V. Ya. Jadi V itu sama dengan F dikurangi L, yaitu 9.072 dikurangi 6.048, sehingga V sama dengan 3.024 kg per jam. Nah, itu neraca massanya kita berarti kita sudah dapat produknya L berapa, uapnya V berapa, sudah dapat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa banyaknya, berapa luas kontak pindah panas yang dibutuhkan. Ya. Nah, tentunya ini kita harus menghitung neraca energi. Ya. Asumsikan bahwa kapasitas panas umpan sama dengan kapasitas panas air, ya, karena dia konsentrasinya hanya 1%, ya, kecil sekali, yaitu sebesar 4,14 kJ per kilogram Kelvin. Ya, pada tekanan 1 atmosfer atau 101,325 kilopascal, temperaturnya adalah T1, temperatur titik didihnya akan sama dengan 100 derajat Celcius, atau 373,2 Kelvin. Ini digunakan sebagai temperatur reference. HV ya Anda bisa cari ya di tabel uap ya, tabel uap di appendix 29 ya. Di appendix 29 untuk mendapatkan nilai entalpi dari uap pada temperatur 100 derajat Celcius tadi ya. Kok hilang ya? Ini. Oh, enggak berani. Nah. Ya. Nih. Oke, ya. Jadi untuk menghitung luas kontak pindah panas ya A ya, kita asumsikan bahwa kapasitas panas umpan sama dengan kapasitas panas air ya, karena larutannya encer ya, sehingga Cp-nya sama dengan 4,14 kJ per kilogram Kelvin ya. Kemudian kita harus mencari entalpi uap pada titik didih larutan ya. Jadi pada tekanan 101,325 kilopascal atau 1 atmosfer, maka titik didih airnya adalah 100 derajat Celcius. Pada kondisi ini Anda bisa lihat di appendix A29 ya. Cari entalpi uap pada temperatur 100 derajat Celcius ya. Maka Anda akan dapat 2.257 ya, kilojoule per kilogram
ya. Caranya Anda harus lihat entalpi uapnya dan entalpi liquidnya, ya, sehingga kita bisa dapatkan panas latennya, ya, 2257. Kemudian steam yang dipakai adalah tekanannya 143,3 kilopascal. Nah, kalau kita lihat temperaturnya, ya, ini dari appendix A29 juga Anda bisa lihat, ya, di sini temperaturnya adalah 110 derajat Celcius atau 383,2 Kelvin. Nah, dari tabel uap tadi, ya, Anda bisa dapatkan lambda atau panas laten, steam tadi adalah 2230 kilojoule per kilogram atau 957,3 BTU per pon, ya. Ya. Berikutnya kita hitung, ya, berapa entalpi umpan, ya. Entalpi umpan di sini adalah HF, ya, sama dengan CPF kali delta T-nya. Delta T-nya adalah perbedaan temperatur antara temperatur umpan dengan temperatur evaporasi atau TF min T1. Kemudian HL tadi dengan asumsi bahwa terjadi pengadukan sempurna, maka temperatur produk, ya, konsentrat akan sama dengan temperatur operasi atau temperatur penguapan, ya, T1. Ya. Maka HL di sini tidak perlu kita hitung karena kalau kita masukkan rumusnya sama dengan CP L, ya, produk, ya, konsentrat kali T1 dikurangi T1, maka ini sama dengan 0. Ya, karena kita menggunakan temperatur referensinya adalah temperatur titik didih larutan, ya, maka HL-nya 0. Kita masukkan ke persamaan neraca energi, ya, F kali HF, ya, ditambah S kali lambda sama dengan L kali HL ditambah V kali HV, ya. Maka F-nya 9072 dikalikan HF-nya sama dengan CPF, ya, 4,14 kali TF-nya 311 dikurangi T1 373,2. Ditambah S kali lambda, S kali 2230 kilojoule per kilogram. Sama dengan L kali HL, L-nya 6048, HL-nya 0, ya, maka ini akan jadi 0. Ditambah V-nya 3024 kali HV 2257, ya. Sehingga kita bisa dapatkan S, ya, berapa steam, ya, yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 4108 kg steam per jam. Nah, panas yang dilepas atau ya, ini panas yang dibawa oleh steam ini akan dilepaskan melalui suatu luasan A, ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan persamaan Q sama dengan U kali A kali TS min T1. Ya. Nah, Q, ya, itu sama dengan S kali lambda. Ya, jadi panas yang dilepaskan melewati luasan A adalah sebanyak panas laten yang dibawa atau yang dilepaskan oleh steam, yaitu S kali lambda. S-nya 4108 dikalikan lambdanya 2230, ya, kilojoule per kilogram. Ya. Kita ubah satuannya, ya, menjadi watt, ya, dari kilojoule menjadi watt. Kita tahu bahwa watt itu adalah joule per detik. Jadi kalau kilojoule, maka kita harus kalikan ke 1000. Ya. Ya, jadi di sini satuan dari S tadi adalah kilogram per jam. Ya. Kilogram per jam dikalikan dikalikan kilojoule per kilogram. Maka sama dengan, ya, sama dengan kilogramnya habis, ya, sama dengan kilojoule per jam.
kita ubah menjadi joule per detik, maka dikalikan 1000 supaya jadi kilojoule yang berubah menjadi joule, dibagi dengan 3.600 supaya jamnya berubah menjadi detik. Ya, sehingga diperoleh Q sama dengan 2.544.000 watt. Ya. Nah, kita substitusikan ke persamaan Q sama dengan U kali A kali delta T. Delta T-nya di sini adalah TS min T1, ya. Sehingga kita masukkan di sini, dapat A-nya adalah 149,3 meter kuadrat. Ya. Jadi U-nya, ini barangkali perlu dikoreksi ya, U-nya adalah 1704 ya, 1704 dikalikan A kali TS-nya ada 383,2 dikurangi T1 373,2 ya 10 kali A ya. Jadi 17.040 ya. Ya. Maka A sama dengan 2.544.000 dibagi 17.040 sama dengan 149,3. Barangkali sampai di sini pertemuan kita ya, membahas tentang single effect evaporator, termasuk contohnya untuk menghitung neraca massa dan neraca energi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.